Kalau gua bisa balik ya ke usia gua yang 17 tahun. Ini adalah beberapa nasihat yang gua akan kasih tahu ke Timothy umur 17 tahun. Kemarin malam itu gua sempat kepikiran untuk bikin video ini. Jadi hari ini gua bikinin. Jadi video ini adalah kumpulan mungkin ya bisa dibilang kesalahan dan pelajaran-pelajaran yang gua alami selama gua 24 tahun hidup. 10 tahun berkarya di bidang usaha digital, jadi pengusaha, jadi seorang investor juga. Dan ini yang bisa gue kasih. Ya, mungkin teman-teman di sini banyak yang lebih tua dari gue, tapi gue yakin setiap dari kalian yang nonton video ini pasti bisa mendapatkan sesuatu. Ya, gue akan bilang ya ke Timothy yang 17 tahun bahwa tenang, lu nggak perlu tahu semua jawaban. Maksudnya apa? Gue waktu 17 tahun, 18 tahun, bahkan mungkin masih tahun lalu, gue selalu banyak bertanya-tanya tentang apa yang gue sedang kerjakan. Apakah yang gue kerjakan itu benar? Dan apakah yang gue kerjakan itu sesuatu yang gue cintai? Tapi jawabannya adalah gue nggak perlu buru-buru tahu semua jawaban. Gue tuh orang yang gerasa kerusuk, ya. Gue cepet orang. Gue akan kasih tahu bahwa tenang, ya. Lu yang masih bocah nih, lu masih kecil nih, lu nggak perlu tahu semuanya. Kadang dulu gue mikir apakah gue itu adalah seorang investor yang paling jago. Tapi gue ngerasa waktu itu seumur gue, kayaknya Warren Buffett itu udah lebih muda mulai dari gue waktu di invest Coca-Cola. Kayaknya gue adalah seorang investor yang nggak jago Warren Buffett. Dan kalau kita ngomongin soal media, ya gue mungkin nggak seperti orang-orang jago banget yang udah bikin campaign Coca-Cola atau yang lain, atau di bidang-bidang yang lain. Tapi waktu yang akan berikan nanti jawabannya semua. Jadi lu nggak perlu harus langsung tahu gitu. Fokusnya di industri apa, lu jagonya di mana. Kadang nanti lu akan ketemu yang namanya dua dunia. Contohnya, gue adalah seorang investor yang handal, tapi nggak semua investor itu bahkan bisa ngomong di depan kamera seperti ini, seperti itu. Jadi itu adalah dua dunia yang gue gabungin. Ya. Satu dari dunia investasi, satu dari dunia bisnis. Nah, orang yang bisa gabungin dua dunia ini, gue kasih contoh lagi. Elon Musk adalah seorang engineer yang handal. Dia bisa bikin perusahaan seperti SpaceX, dia ngerti teknisnya dari Tesla, humanoid robot, Neuralink-nya dia ngerti. Dia engineer yang hebat. Tapi dia adalah seorang salesman yang lebih hebat lagi sebenarnya. Jadi kalau Elon Musk kalian suruh gue nih analisa, dia itu bukan fully engineer. Dia mungkin engineer-nya 30%, 70%-nya adalah sales. Atau misalnya Jeff Bezos, dia adalah dua, dia adalah orang sistem dan dia juga adalah sebuah engineer. Jadi banyak orang-orang terkaya di dunia itu yang berhasil menggabungi yang gue sebutin dua dunia. Kadang ada yang bahkan tiga. Lu fokus di satu aja, gue bilang lu bisa jadi yang terhebat. Lu bisa jadi orang sukses, lu bisa jadi orang yang kaya. Tapi jawabannya lu harus lihat apa yang kira-kira lu jago, apa yang sebenarnya orang lain bilang lu jago. Bukan dari diri lu sendiri, tapi dari orang lain. Jadi jawabannya adalah waktu, gak usah buru-buru. Misalnya lo mau mencari, ya kan, masih bingung, lu kadang masih ngerasa apakah ini hal yang harus gua kerjain, tenang ya. Pas lu tenang, gue pas masih umur 17 tahun ya, gue mikir bahwa uang itu adalah segalanya. Jadi apa-apa tuh uang. Tapi gue pengen kasih tahu ke kalian semua yang masih mulai ya. Gue paham kalian nonton gue ini, kalian pengen sukses. Tapi kalian harus paham, uang